Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Kades? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali berjumpa di Has Channel atau Has Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi bersama Kang Haji Amang Syafruddin. Ya. Jadi kalau Pak Kades ngelihat KH Amang Syafruddin itu jangan dibaca Kiai Haji. Ya, Ustaz. Jadi tetap Kang Haji Amang Syafruddin, supaya kita saling mendoakan bersama-sama dan saling menginspirasi. Tentunya saya terutama di Jakarta atau katakanlah yang biasa keliling-keliling di Jawa Barat sangat memerlukan inspirasi-inspirasi yang sangat-sangat berharga buat membangun bangsa dan negara kita. Karena saya punya semacam tagline dalam memahami Indonesia dengan kalimat Indonesia tidak layak miskin gitu. Mari kita coba buktikan dengan potensi yang ada di Pak Kades ini. Mohon maaf, nama lengkapnya siapa Pak Kades? Yusuf Tajiri. Tajiri atau Taujiri? Tajiri. Tajiri. Ya. Kalau tajir itu beda. Insya Allah sangat luar biasa ya. Kemudian kepala desa di Desa Batu Malang, Kecamatan Timerak. Cimerak ya. Desanya Batu Malang. Batu Malang. Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Pangandaran. Ya, Ya. saya masih di Pangandaran, persisnya di salah satu rumah makan, dan di sini ada semacam tower ya, tower pendek sih, tapi cukuplah buat duduk kayak begini. Luar biasa bisa melihat pemandangan yang begitu indah di belakang saya. Ini adalah Pangandaran yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa cerita tentang potensi yang ada di Cimerak ini, Pak Kades. Di Cimerak itu mungkin daerahnya ada yang perbukitan, kemudian juga ada yang pantai gitu ya. Secara umum, cuma kami mungkin untuk Desa Batu Malang kebetulan tidak kebagian pantai, Ustaz. Oh, enggak kebagian pantai. Nggak kebagian pantai gitu ya. Kita cuma kebagian bukit-bukitnya gitu ya. Cuma kalau misalkan itu digali gitu ya, potensi yang ada di wilayah kami gitu ya, terutama kami memiliki tanah kas desa yang begitu luas gitu ya, dan sekarang berapa luas kurang lebih di situ? itu 62 hektaran kurang 62 lebih hektar, gitu ya. luar biasa. Sekarang dikelola oleh masyarakat atau Sekarang oleh desa? dikelola, disewakan ke masyarakat gitu ya, yang sebesar. Kalau BUMDes sendiri tidak mengelola? BUMDes justru sekarang mulai mungkin periode saya di Kades di Desa Batu Malang, bahwa untuk tanah kas desa itu dikelola oleh BUMDes gitu ya. Yeah. Karena memang sejatinya BUMDes adalah merupakan lembaga yang harus mengelola tentang aset-aset desa yang ada di desa tersebut gitu ya, termasuk di Desa Batu Malang gitu. Ya, walaupun sampai hari ini ada keinginan ya, semacam undang-undang BUMDes khusus gitu ya. Karena BUMDes ini juga kemarin kita sempat membahas di DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, belum jelas tuannya itu siapa gitu. Betul ya. sekali. BUMDes ini apalagi semacam institusi yang mengayominya atau memayunginya, apakah koperasi, apakah PT, apakah ya banyak pilihan-pilihan. Kalau Pak Kades sendiri melihat, kalau BUMDes itu bagusnya di bawah apa ininya ya, payung hukumnya gitu. Kalaupun ada undang-undang jelas, apakah lebih cocok koperasi atau seperti apa? Saya pikir untuk BUMDes gitu ya, semacam koperasi juga bisa gitu ya. Sekalipun memang kami yang BUMDes yang ada di Desa Batu Malang hari ini gitu ya, sudah ada ART-nya, dan untuk Perdesnya kita baru rancangan sekarang masih dibahas gitu ya, untuk rancangan tentang Perdes tentang APBDes gitu ya di Desa Batu Malang. APBDes dan BUMDes itu sendiri. Kalau BUMDes kan perlu nggak payung hukum
setingkat undang-undang terkait dengan BUMDes ini? Sangat perlu gitu ya. Apakah di undang-undang desa belum terakomodir? Belum begitu apa namanya ya, secara khusus gitu ya, memayungi BUMDes gitu ya, secara payung hukumnya gitu ya. Dan memang kami sangat membutuhkan itu gitu ya. Sekalipun memang BUMDes apa namanya ya, ketika kita bicara dengan apa namanya Dinsos PMD gitu ya di sini di Kabupaten Pangandaran yang membidangi masalah pengelolaan desa gitu ya, katanya sih udah cukup dengan undang-undang itu gitu ya. Cuma yang jadi persoalan gitu ya, ketika kita BUMDes ingin bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Nah itulah yang kita butuhkan, payung hukum yang jelas supaya kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga gitu ya yang lain gitu ya. Kalau misalkan BUMDes supaya apa namanya ya bisa besar lah usahanya gitu ya. Termasuk juga bagaimana caranya BUMDes bisa mensejahterakan masyarakat desanya itu sendiri gitu. Terus kembali ke potensi tadi ya, yang paling besar potensinya di Ciberak itu apa? Tetap pertanian ya. Pertanian ya, karena memang luas lahan apa atau luas wilayah desa apa tadi? Batu Malang Cimerak itu berapa luas? Berapa ratus? Untuk luas saya lupa lagi nih. Tapi paling tidak yang 62 hektar itu ya, sangat jelas. Untuk kalau sawah, perbandingan sawah dengan kebun berapa kurang lebih? Masih luas kebun ya, perkebunan darat kebun, gitu ya, dibanding dengan pesawahan. Nah perkebunan darat selama ini dioptimalkan apa di sana? Palawija atau? Kebanyakan di kita tuh di Desa Batu Malang kebanyakan untuk perkebunan ya itulah. Masyarakat sekarang kan lagi apa namanya ya, demam dengan pohon albasia, pohon albasia, sehingga banyak kebun-kebun yang ditanami albasia gitu ya. Sekalipun memang menurut pertanian gitu ya, penanaman albasia itu kurang menguntungkan untuk kesuburan tanah katanya gitu. Kesuburan tanah. Iya. Cuma ya insya Allah gitu ya, Ana ingin mendorong gitu ya pemberdayaan bagi masyarakat gitu ya, supaya tanah itu yang baik yang masyarakat maupun yang tanah kas desa gitu ya. Tadi untuk pengelolaan 62 hektar itu sudah ada investor atau belum, atau selama ini cukup dikelola oleh masyarakat gitu ya, disewakan atau digadaikan ke masyarakat? Sekarang sistemnya disewakan per tahun gitu ya ke masyarakat. Belum ada investor dari luar ya? Belum ada gitu. Ini peluang. Sebenarnya potensi bagus itu potensi bagus sekali, inspiratif nih untuk pengembangan sekalian. Terutama kita ingin mengembangkan agrowisata gitu ya. Agrowisata. Ya, nyambung dengan visi misi Kabupaten Pangandaran gitu, Ustaz. Pangandaran memang sebuah kabupaten yang dirancang untuk kabupaten wisata di wilayah Jawa Barat ya, insya Allah. Potensinya apa selain sawah? Kalau untuk itu tadi, kalau untuk wisata? Kalau untuk wisata, selain untuk wisata juga ya mungkin kalau wisatanya lebih kemana? Tadi kan nggak ada pantai. Ya. Terus? Ya makanya kita ingin ke agronya itu, agrowisata. Agrowisata ya. Jadi artinya wisata pertanian. Ya, wisata pertanian. Cukup baik juga untuk palawija atau untuk seperti sayur mayur itu cukup cocok. Insya Allah kalau dikelola dengan baik, insya Allah bisa lebih menguntungkan bagi masyarakat gitu. Iya. Selama ini selain dana transfer dari pusat misalkan, angkanya sudah berapa nilainya? Kita dapat dari APBN itu 911 sekian gitu ya. Ya, belum sampai 1 miliar. Belum 1 miliar gitu ya. Kemudian dalam perjalanan, tapi sekarang dipotong sama Covid. Ya, ada potongan. Berapa persen itu? Itu kurang lebih berapa persen ya? Pokoknya kemarin tuh yang dari 911 itu 10 jutaan kalau nggak salah. 10 jutaan. Di angka 10 jutaan gitu ya, di angka 10 jutaan gitu. Ya, tapi alokasi yang lainnya soalnya ada informasi sampai 30% katanya kan. Yang 30% itu ada kewajiban kita desa gitu ya, pemerintah desa untuk menyalurkan BLT desa. BLT dana desa gitu dari
dari jumlah yang Sumbernya dari dana desa. Dari dana desa itu, ya, dari dana transfer desa. ya itu Yang maksimal katakanlah yang 900 juta, 30%-nya kurang lebih 300 juta ya. maksimal 30% Ustaz. Maksimal Ya. ya. Kalau Pak Kades sendiri berapa kemarin? Saya kemarin mengalokasikan anggaran itu dari 911 yang semula itu ya. Yang tahap pertama yang 600 per KPM selama 3 bulan gitu ya. Yang April, Mei, Juni gitu ya. Itu sebesar 216 juta rupiah. Berarti sekitar ya 23% lah, 33%-an gitu ya. 33% berarti 23%. Nah, Oke. Cuma kemarin ada PMK 50 yang mengamanatkan kita Pemdes harus menyalurkan BLT DD yang tahap kedua sebesar 300.000 per KPM untuk 3 bulan. Gitu ya. Ngomong-ngomong dari sisi ini data penerima ya misalkan itu cukup tepat sasaran atau enggak selama ini? Kalau untuk bantuan dari dana desa gitu ya, ada patokan ataupun ada aturan-aturan yang harus kita, yang terutama di pemerintah desa dalam hal penyaluran BLT-DD tersebut. Yang pertama, jangan penerima PKH. Kemudian yang kedua, bukan penerima BPNT. Yang penerima PKH ngomong-ngomong tepat sasaran nggak atau dari sisi data tahun berapa yang digunakan? Itu untuk data-data PKH ataupun BPNT gitu ya, kebanyakan datanya ya kurang begitu pas lah gitu ya. Dari jumlah sekian itu mungkin ada sekitar 5%-an lah kurang tepat gitu ya. 5%-an kurang lebih. Jadi itu boleh nggak dialokasikan untuk yang lain ketika itu tidak bisa. Tidak bisa. Terus dikemanakan? Dikembalikan? Itu yang ada yang kalau yang yang baru-baru bisa kita anulir gitu ya. Bisa kita diverifikasi ulang gitu ya. Usulan-usulan tersebut, nama-nama tersebut gitu ya. Tapi yang udah lama, nah itu yang kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sekalipun pernah kami mengusulkan gitu ya melalui pendamping PKH, gitu ya untuk dirubah orang tersebut. Kita kirimkan nama pengganti, ternyata keluar masih nama itu Terus juga. Gitu. Solusinya gimana kalau gitu? Dikembaliin itunya? Ya enggak. Terus dimasukkan yang orang tersebut aja yang nerima gitu ya. Tetap orang tersebut. Ya, tetap aja orang tersebut. Kalau kasusnya gitu. Yang meninggal dikasih ke siapa tuh? Nah, itu ada yang meninggal gitu ya. Kasih ke keluarganya aja. Ada yang ke keluarganya ya, tapi juga yang layak lah gitu ya. Yang layak gitu ya. Yang layak tidak dikasihkan sembarangan gitu kan. Karena yang kecuali kalau misalkan daftar tersebut gitu ya, nama si A si B, kemudian tahun sekian atau jangka waktu berapa tahun, boleh diganti, boleh diverifikasi ulang gitu ya. Alangkah lebih baiknya bisa seperti itu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ini yang jadi persoalan ketika kita mengusulkan untuk mengganti nama orang-orang tersebut, ya keluarnya itu juga. Baik, obrolan ini nggak bisa selesai 1 jam nih kelihatannya karena menggali potensi sebuah desa yang merupakan miniatur negara dalam falsafah perjuangan waktu membentuk undang-undang desa. Bagaimana DPD RI selalu memposisikan desa itu sebagai miniatur sebuah negara. Kalau kita ingin membangun sebuah negara yang baik, sejahtera, pendidikannya juga sangat bagus, maka desa yang harus menjadi perhatian. Mudah-mudahan di antara saudara-saudara sekalian terinspirasi dengan gagasan seperti ini yang saya pikir ketika kita membahas dan membincang tentang sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentu desa harus menjadi perhatian secara khusus. Ada harapan lain Pak Kades? Ya, harapan terbesar terkait dengan pengembangan desa seperti ini. Harapan terbesar kami mungkin di desa gitu ya. Yang pertama gitu ya, dalam hal regulasi tentang pengolahan
dana desa gitu ya, yang seringkali apalagi masa pandemi ini ya, Masa pandemi ya. masa pandemi seperti sekarang gitu ya. Heeh. Sekarang ada ketentuan harus A misalkan gitu ya. Mhm. Bulan depan keluar lagi ada regulasi baru, ada permen Oh. ataupun apa gitu ya. Dan itu membingungkan. Nah ya. itulah yang seringkali membingungkan para kepala desa gitu ya, di bawah dalam hal pengelolaan alokasi dana desa gitu ya. Nah ini mungkin dalam hal regulasi juga kami ingin sebuah aturan yang apa namanya ya, pasti sih ya pasti gitu kan, aturan pasti, semua aturan pasti gitu ya. Cuma tolonglah jangan sampai gitu kan aturan-aturan tersebut berubah-ubah gitu kan. Lihatlah kondisi di desa gitu kan. Ya. Kamilah yang kebingungan di bawah gitu kan. Kamilah yang paling dekat dengan masyarakat, yang jadi ujung tombak. Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa gitu ya. Persis. Ya. Sehingga kamilah yang jadi sasaran amuk massa gitu kan, dengan kebijakan-kebijakan Amuk ataupun masyarakat. regulasi-regulasi yang kontroversi gitu ya untuk dilakukan. Tapi di- Pak Kades sendiri di punya ya masyarakat. data permasalahan-permasalahan tadi Ada. cukup bisa Ada, dipertanggungjawabkan insyaallah. insya Allah supaya ini nggak jadi hoax ya. Ya. Saya yakin saya duduk bersama Pak Kades menggali permasalahan desa dan saudara-saudara sekalian, kalau tadi Pak Kades juga berpikir ke depan sebagai seorang visioner yang sangat menginspirasi kita tentu saja. Dia tidak diam, bahkan ketika ada masalah pasti namanya kepala desa adalah ujung tombak yang langsung menghadapi permasalahan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak hanya sekedar regulasi. Satu hal lagi, mungkin pertanyaan saya yang terakhir kaitan dengan tadi, harapan Pak Kades ingin menjadikan atau merencanakan desa Pak Kades yang baru dilantik berapa lama ini, dari Desember ya? Desember ya. Belum sampai belum sampai 1 tahun, berarti kurang lebih sekitar berapa Baru bulan? 9 bulan lah, 9 bulan jalan beliau mungkin ya. menjabat. Mudah-mudahan kita doakan berhasil dan salah satu Amin. keinginannya menjadikan desa wisata. Ya. Ngomong-ngomong, pertanyaan terakhir saya adalah sudah punyakah semacam blueprint untuk membuat desa wisata itu sendiri? Ya. Barangkali di antara saudara-saudaraku sekalian yang melihat video ini tertarik untuk berinvestasi atau ikut dalam pengelolaan itu, bagian apanya pun, sekecil apapun kontribusi itu tentu sangat berharga ya buat bangsa dan negara yang kita cintai, dan mulai dari desa ini. Ada blueprintnya insya Allah ya. Untuk blueprint insya Allah mulai mungkin dokumentasi awal kita ngambil Sedang dari disiapkan. RPJM gitu ya. Ya. RPJM kami dan udah disusun selama Ya, ya. yang untuk apa dipergunakan selama 6 tahun ke depan masa pemerintahan saya sendiri mungkin Ya, gitu ya. Termasuk juga ya bagaimana arah pembangunan ke depan Desa Batu Malang gitu ya selama 6 tahun ke depan juga. Cuma mungkin untuk apa namanya ya, semacam perencanaan yang sifatnya kayak DED lah gitu kan. Ya. DED ya apa ya? Mhm. Ya perencanaan yang lebih detail kita belum sampai ke arah sana gitu ya. Ya, nah ini juga kami ingin kerjasama. Saya kira di gitu sini ya. kan ada Unpad, Ya, kerjasama Pangandaran dengan ya, akademis sangat, gitu ya. Saya kira bisa coba Ya. dijembatani dengan itu. Saya yakin mereka bisa sangat membantu insya Allah, dan saya juga melihat kehadiran sebuah perguruan tinggi dan akademis di sebuah desa tentu menjadi tanggung jawab tersendiri ya buat pemerintah, dan kita sangat yakin bahwa desa juga sangat-sangat mendambakan itu, apalagi di Kementerian Desa itu ada program yang namanya Akademi Desa. Sudah ada di sana belum? Belum nyampe. Dan itu memang pertamanya adalah untuk para aparatur desa supaya mereka memiliki wawasan yang cukup baik, terutama dalam pengelolaan keuangan ya. Ya. Dan saya juga pesan sama-sama lah, ya, dalam konteks ini, terutama dalam keuangan itu paling rawan. Ya, semoga tentu saja Allah juga membimbing kita dan menyelamatkan kita selama niat kita juga betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, persiapan husnul khotimah barangkali. Amin. Amin. Dari politik ke husnul khotimah, seperti itulah politik yang berketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira itu Pak Kades, hatur nuhun, jazakallahu khairan jaza. Saya biasa punya program namanya ngopi, ngobrol
pendidikan politik inspiratif saat ini, yaitu dengan Pak Kades Cimerak, Batu Malang. Bapak Desa Batu Malang. Yusuf Yusuf Tajiri. ya, Kepala Desa Batu Malang. Batu Malang. Kecamatan Kenapa Cimerak. susah sekali, padahal gampang sebenarnya istilah ini. Batu Malang, Kecamatan Cimerak ya, Kabupaten Pangandaran. Mungkin di antara saudara sekalian bosan mendengar ini, tapi saya ingatkan jangan bosan, karena inilah kita, negara yang kita cintai. Desa adalah struktur pemerintahan yang paling bawah, tapi bukan paling lemah, dialah yang paling menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak warahmatullahi Kades, kita wabarakatuh. salaman masih COVID. Masih jaga jarak. Salaman COVID. Insya Allah sanes waktu salah yang amang gak itulah insya Allah.